Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar Rifa Nur Mulki. Oke, hari ini saya akan membahas tentang Rifa Nur Mulki, khususnya tentang pertandingan yang sudah dijalaninya bersama Wolfdog Nagoya di kasta tertinggi Liga Jepang atau SV League. Kita sama-sama mengetahui bahwa Rifa Nur Mulki itu akhirnya benar-benar menjalani debut yang sebenar-benarnya, debut yang sesungguhnya ketika Wolfdog Nagoya menghadapi Osaka Bluetheon di pertandingan kedua SV League pada hari Minggu kemarin. Jadi saat itu Rifa Nur Mulki itu mendapatkan kepercayaan dari pelatih Wolfdog Nagoya untuk bermain menghadapi Yuji Nishida dan kawan-kawan. Kita sama-sama tahu bahwa pelatih Wolfdog Nagoya itu menempatkan Rifa Nur Mulki itu sebagai middle blocker atau block spesialis di musim ini, karena dirinya tentu mempunyai pertimbangan yang sangat logis ketika harus menjadikan Rifa Nur Mulki sebagai middle blocker. Kalau Rifa Nur Mulki tetap dipaksakan untuk bermain di posisi hitter, tentu saja dirinya akan kalah bersaing dengan Nimir Abdel Aziz yang juga merupakan hitter. Kalau kita bicara kualitas, tentu saja Rifa Nur Mulki itu masih berada di bawah Nimir Abdel Aziz yang merupakan salah satu pemain voli terbaik di dunia. Bahkan Nimir Abdel Aziz sendiri itu menempati top 100 pemain voli terbaik yang ada di muka bumi ini, sehingga dirinya menjadi pemain yang tidak tergantikan khususnya di posisi hitter yang ada di Wolfdog Nagoya pada musim ini. Nah, dengan posisi yang baru itu tentu saja Rifa Nur Mulki itu memang harus melakukan adaptasi yang sangat panjang, karena selama ini kita ketahui Rifa Nur Mulki ketika bermain di timnas Indonesia dan juga di Proliga ataupun di voli, dirinya itu merupakan seorang hitter. Kesempatan yang diberikan oleh Rifa Nur Mulki itu di pertandingan kedua melawan Osaka Bluetheon itu jauh lebih panjang dibandingkan pertandingan sebelumnya. Jadi di pertandingan pada minggu sebelumnya memang Rifa Nur Mulki itu sudah dipercaya oleh pelatih untuk masuk ke tengah lapangan, tapi saat itu debut Rifa Nur Mulki itu hanya berjalan beberapa detik karena servis yang dilakukan oleh pemain Wolfdog Nagoya itu error, sehingga Rifa Nur Mulki yang diplot atau diposisikan sebagai blok spesialis akhirnya ditarik keluar lapangan lagi oleh pelatih Wolfdog Nagoya. Nah, akhirnya setelah menunggu cukup lama, Rifa Nur Mulki itu mendapatkan kesempatan atau mendapatkan menit bermain yang lebih panjang di leg kedua atau di pertandingan kedua ketika Wolfdog Nagoya itu melawan Osaka Bluetheon. Jadi saat itu Rifa Nur Mulki itu juga bisa menunjukkan performa yang cukup bagus, cukup impresif, meskipun dirinya itu tidak menempati posisi sebagai hitter. Meskipun hanya ditempatkan sebagai blok spesialis atau middle blocker yang mengandalkan bola-bola quick atau bola-bola cepat, Rifa Nur Mulki itu bisa menyumbangkan 3 poin bagi Wolfdog Nagoya. Sebenarnya poin yang disumbangkan oleh Rifa Nur Mulki itu sebenarnya bisa bertambah lebih banyak lagi, karena saat itu salah satu spek yang dilepaskan oleh mantan pemain Jakarta Stin Bin itu sebenarnya masuk ke area pertahanan Osaka Bluetheon. Tapi ternyata wasit melihat ada foul yang dilakukan oleh Rifa Nur Mulki, sehingga wasit memberikan poin gratis untuk Osaka Bluetheon. Nah, keputusan wasit itu menimbulkan perdebatan, menimbulkan protes yang cukup lama, cukup besar dari para pemain Wolfdog Nagoya, sehingga saat itu pertandingan sempat dihentikan beberapa saat. Kalau teman-teman melihat videonya, memang saat itu Rifa Nur Mulki itu seolah tidak percaya terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh wasit. Mungkin saja Rifa Nur Mulki itu merasa bahwa dirinya itu tidak melakukan foul ketika melepaskan spek, tapi ternyata wasit melihat ada foul atau kesalahan atau error yang dilakukan oleh mantan pemain Surabaya Samator. Hasilnya sama-sama kita ketahui bahwa Wolfdog Nagoya itu dikalahkan oleh Osaka Bluetheon dengan skor 1-3, meskipun di set pertama sebenarnya Rifa Nur Mulki dan kawan-kawan itu berhasil mengalahkan Osaka Bluetheon dengan skor 25-22, tapi di 3 set selanjutnya Wolfdog Nagoya itu dipaksa mengakui ketangguhan Yuji Nishida dan kawan-kawan. Nah, poin yang masih sedikit yang didapatkan oleh Rifa Nur Mulki itu tentu saja sangat beralasan karena menit bermainnya itu juga tidak banyak. Selain itu yang paling utama adalah Rifa Nur Mulki itu menempati posisi yang sangat berbeda dibandingkan kebiasaan dirinya di tengah lapangan. Nah, kalau kita mengacu atau merujuk kepada track record atau rekam jejak Rifa Nur Mulki di Liga Jepang, sebenarnya Rifan itu juga memiliki rekam jejak atau memiliki track record yang sangat baik ketika beberapa tahun sebelumnya dirinya itu membela Nagano Trident.
Jadi saat itu memang Nagano Trident itu menjadikan Rifan Nurmulki itu sebagai hitter utama. Bahkan Rifan bisa dikatakan sebagai pemain yang tidak tergantikan di Nagano Trident pada saat itu. Ketika itu Rifan Nurmulki itu memberikan jawaban atau langsung membayar lunas kepercayaan yang diberikan oleh pelatih Nagano Trident dengan poin yang sangat banyak. Bahkan saat itu poin yang disumbangkan oleh Rifan Nurmulki itu sempat menyentuh angka 594 poin, sehingga Rifan itu saat itu bisa masuk ke dalam daftar 4 besar top skor Liga Jepang atau SV League. Bedanya adalah saat itu memang Rifan itu memang mendapatkan kepercayaan yang sangat besar. Selain itu juga posisinya tidak tergantikan, dan saat itu memang Rifan itu bisa menjawab kepercayaan dari manajemen dan pelatih Nagano Trident. Salah satu pertandingan yang sangat berkesan bagi Rifan dan juga para penggemar voli Indonesia adalah ketika Nagano Trident menghadapi Panasonic Panthers pada saat itu. Jadi dari 2 pertandingan yang dijalani, Rifan itu bisa menyumbangkan 52 poin untuk Nagano Trident. Saat itu di pertandingan pertama Rifan bisa menyumbangkan 22 poin, dan di pertandingan kedua Rifan itu bisa menyumbangkan 30 poin. Nah, situasinya memang saat ini sangat jauh berbeda karena Rifan itu harus beradaptasi dengan posisi barunya sebagai middle blocker, dan tentu saja adaptasi itu tidak bisa berjalan mudah karena selama ini Rifan itu berposisi sebagai hitter dan bolanya adalah bola-bola atas sedangkan atau bola tinggi, sedangkan kalau untuk middle blocker tentu saja mengandalkan bola-bola cepat atau bola-bola quick. Kalau kita bicara tentang poin yang didapatkan oleh Rifan Nurmulki memang masih sangat sedikit, dan dirinya tentu saja secara otomatis tidak akan masuk ke dalam daftar top skor Liga Jepang atau SV League per 29 Oktober tahun 2024 kemarin. Jadi itu saat ini sudah ada 5 pemain yang masuk ke dalam daftar 5 besar top skor SV League per tanggal 29 Oktober 2024. Di posisi pertama itu adalah pemain dari Hiroshima Thunders, yaitu Felipe Roqui yang sudah mendapatkan 157 poin sepanjang musim ini. Di posisi kedua ada Nimir Abdelaziz yang sukses menyumbangkan 150 poin untuk Wolfsdorf Nagoya. Di posisi ketiga itu ada Sharon Vernon Evans yang merupakan pemain dari Nippon Steel Sakai Blazer yang sudah menyumbangkan 147 poin. Di posisi keempat itu ada Kento Miyaura dari JTEKT Sting IG yang sudah mendonasikan 136 poin. Nah, di posisi kelima itu ada Yuji Nishida ya dari pemain Osaka Blue Teon yang sudah menyumbangkan 130 poin. Nah, di pertandingan selanjutnya Wolfsdorf Nagoya itu akan menghadapi Nagano Trident pada tanggal 2 dan 3 November. Itu adalah pertandingan yang sangat berarti bagi Rifan karena dirinya akan menghadapi mantan klubnya. Setelah itu Wolfsdorf Nagoya itu akan menghadapi Nippon Steel Sakai Blazer pada tanggal 9 dan 10 November 2024. Kita doakan agar Rifan itu bisa terus menunjukkan kemampuan terbaiknya, agar poin yang diberikan oleh Rifan untuk Wolfsdorf Nagoya juga semakin banyak, dan agar Rifan itu karirnya di Liga Jepang itu semakin melambung sangat tinggi. Tidak lupa kita doakan agar timnas Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.